Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jaddahu wa 'azzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaykum fihi siyam. Fahuwa yawmut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'dil fasabbihu rabbakum wa adhimu wa tubu ila Allahi wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang Allah agungkan. Di sisi lain kita merasa senang, kita merasa bahagia. Kesenangan itu kita ungkapkan dengan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang kita cintai, wajah orang-orang yang sangat berkesan dalam kehidupan kita. Kita hadir di bumi Allah Subhanahu wa taala bukan kebetulan, melainkan didahului oleh orang-orang sebelum kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungan. Ia bertaruhkan nyawa, robek kulitnya ketika melahirkan kita. Air matanya tumpah di malam hari karena betapa sulitnya membesarkan kita. Andai ia masih hidup hari ini, dapat kita cium, dapat kita sungkem, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Kita sungkem, kita mengharapkan ridho dia, ridho ibunda kita, ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua seperti itu. Ada di antara mereka yang sudah meninggalkan kita, yang sudah wafat beberapa tahun dulu, sudah meninggalkan kita. Terbayang wajah mereka di pelupuk mata kita. Tidak ada kata lain yang kita ucapkan kecuali Allahumma ighfirlah warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya Allah, ampuni ibunda kami ya Allah. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia ayahanda kita, seorang laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah
Tidak ada yang bisa membalas semua itu selain Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini lalu kita dalam kesedihan, tidak ada yang bisa menghapus kesedihan itu selain lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu untuk mereka ya Allah. Sempit terasa dada ini ya Allah, tapi Engkau saja yang dapat menghilangkannya ya Allah. Dalam lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam lautan takbir, maka semua menjadi laut, semua menjadi bening, semua menjadi bersih, semua diserahkan kepada-Mu ya Allah. Berapa kali mereka sholat tidak jadi, berapa kali mereka berdoa tidak terwujud, mau berangkat tahlilan tidak jadi karena rengekan kita waktu kecil. Ibunda kita mau sholat duha tidak jadi karena anaknya menangis. Mau sholat tahajud tidak jadi karena apa? Karena mukanya terkena ompol kita di waktu kecil. Orang-orang yang telah berbuat kepada kita, mari hari ini yang bisa kita ucapkan hanya doa. Kita panjatkan doa, ungkapan permintaan maaf ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik, di bulan yang mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini kami menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dalam khutbah pagi ini. Pelajaran pertama dari khutbah Idul Fitri, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, adalah kita tetap dalam uji dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan uji kamu dengan perasaan takut. Takut sakit, takut susah, takut melarat, tapi ketakutan itu sudah lama kita hilangkan karena lebih takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andai aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, apakah yang aku mohonkan kepada Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allahumma ya Allah, innaka afuwun." Engkau cinta kepada maaf, Engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkan kesalahanku ya Allah. Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, maka karena takut itu ia halalkan segala cara. Ia sogok, ia korupsi, ia riba, ia minum khamar, ia zina. Maka ia lebih takut pada sesuatu yang menyusahkan, sehingga dia lupa ada takut yang lebih besar lagi, yaitu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah. Apa sebenarnya inti dari ibadah yang kita lakukan 30 hari 30 malam di bulan Ramadan ini? Tidak lain tidak bukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan untuk kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya? Tidak. Apakah Allah ingin mempersulit? Tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit kita. Allah ingin kita mendapatkan kebaikan yang diinginkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kamu takut kepada Allah. Takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan, takut minum, menjaga mata, takut lihat yang haram, menjaga
30 hari. Semua yang halal kita tahan, makanan yang halal kita tahan, minuman yang halal kita tahan. Selama 13 jam lebih mampu menahannya. Maka mengapa kita tidak mampu untuk menjaga yang haram? Maka puncaknya pada hari yang mulia ini kita pun berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aku takut kepadamu ya Allah, besar ketakutanku ya Allah, besar musibah, besar ujian yang kuterima ya Allah, tapi tidak membuatku menghalalkan yang haram. Allahumma qdina bihalalin, ya Allah cukupkanlah kami dengan yang halal, sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada yang haram. Di saat sholat, di saat tahajud, kita berdoa sama-sama kepada Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari siksa neraka ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka ya Allah. Maka itu bukan hanya sekedar kalimat di ujung lidah, dia bukan sekedar kata-kata di khutbah, tapi dia masuk ke otak kita, masuk ke dalam hati kita, ke dalam tulang sumsum kita. Besok, lusa, kita akan kembali ke aktivitas kita yang lama. Kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan akan tinggal Ramadan? Apakah Syawal ini akan jadi tempat kita kembali kepada perbuatan maksiat? Laisa liman labisal jadid, walakin al-id liman qamantu tazid. Hari raya bukanlah bagi orang-orang yang pakai baju baru. Hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah taatnya, bertambah takutnya, bertambah hati-hatinya menjalani hidup yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari tanamkan rasa takut hanya kepada Allah dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita memohon ampun kepada Allah, kita takut kepada Allah, takut berbuat yang haram, takut makan yang haram, karena makanan haram akan menjadi darah, akan menjadi daging. Darinya tidak diterima doanya, sulit hidupnya, apalagi diberikan kepada anak dan istrinya, pada keluarganya. Semoga kita menjadi hamba yang takut kepada Allah mulai pagi ini, mulai detik ini, dan seterusnya bertambah takut, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Pelajaran kedua, masyarakat muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimahullah, bahwa telah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga. Maka kita tahan untuk bangun lebih awal, bangun sahur, kita membaca Al-Quran, kita sholat tarawih, kita tadarus. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita berikan sebagian harta kita kemarin membaca zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak kikir, kita tidak bakhil, kita
tangkai. Pada setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Ia menjadi 7, menjadi 100, menjadi 700. Apakah cukup itu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan berikan balasan lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah itu lebih luas, lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Sesungguhnya harta yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan, itu tidak seberapa dibanding nikmat Allah yang kita terima. Kita berkaca bagaimana kelopak mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana tenaga kita, bagaimana ingatan kita, itu tidak tertebus dengan materi. Jangan pernah kita menyangka kita telah menebus surga dengan harta yang kita punya. Kita hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Andai ada orang yang sudah terkena nisab zakat, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakat, walladzi yaknizul dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menunggu harta, menunggu emas, menunggu perak, dia tidak keluarkan zakatnya, maka Allah mengancam mereka. Sampaikan kepada mereka, mereka mendapat azab yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Hartanya itu nanti akan dipanaskan sampai mendidih, lalu kemudian ditimpakan, dituangkan ke kepala mereka, ke pusat mereka, ke usus mereka, ke pundak mereka. Lalu Allah berkata, ini hartamu, harta yang kau tumpuk, rasakanlah akibat penumpu harta. Setelah kita membayar zakat, maka jangan lupa kita lanjutkan dengan berinfak dan bersedekah. Setiap hari malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, beri ganti kepada mereka yang sedekah. Tapi jangan lupa Allah juga mengabulkan doa malaikat untuk mereka yang tidak punya, juga tidak mampu. Namun ada yang mampu, tapi dia tidak mau bersedekah. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsika talafa. Berikanlah mereka kehancuran ya Allah. Berikanlah mereka kebinasaan. Binasa bukan berarti hantu rumahnya. Rumahnya tetap besar, tapi panas ditinggali. Rumah tangganya cekcok, rumah tangganya ribut, kendaraannya tetap mewah, tapi membuat dia celaka tabrakan di jalan. Umurnya panjang, makanan yang dia makan menjadi penyakit, aneka ragam, hidupnya tidak berkah, jauh dari rahmat Allah. Oleh sebab itu, masalah rezeki kita berdoa, wa barakatan fi rizqi, berilah barokah dalam rezeki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka saat mendapat rezeki yang halal, pakai untuk jalan Allah, karena itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amalu, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir, yang tetap mengalir adalah sedekah jariah. Berharap kepada manusia seringnya akan menderita, kecewa pada suami, pada istri, pada anak. Kalau mereka soleh, kalau mereka soleha, maka mereka akan doakan kita. Tapi kalau tidak, mereka akan pakai harta kita di jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada harta akan binasa, berharap pada kuasa akan sirna, berharap kepada kawan kadang berubah menjadi lawan. Maka mari berharap kepada sedekah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Dengan sedekah itulah dia akan mendapat naungan di padang mahsyar yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha besar, kita sangat kecil, kita kerdil, tidak ada apa-apanya. Kita hanya butiran-butiran debu.
Kenapa? Makin banyak orang kita jumpai, makin banyak kita bisa bersalaman dengan orang. Memohon maaf. Mamin muslimaini, tidak ada dua orang muslim yang takiani berjumpa keduanya, fayatasaffahan, mereka berjabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya, ayyaftariqo, sebelum mereka berpisah. Inilah kesempatan baik dan mulia sifat orang bertakwa, wal afina 'alan nas, mereka orang-orang yang bisa meminta maaf dan memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tidak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini setelah 30 hari Allah uji, hai hambaku, uji kau dengan lapar, dengan makanan, lulus. Uji kau dengan haus, dengan minum, engkau lulus. Uji kau dengan nafsu syahwat, engkau lulus. Hari ini uji kau dengan yang tampak ringan. Sanggupkah engkau memaafkan saudaramu? Sanggupkah engkau meminta maaf kepada saudaramu? Hari ini kita kembali kepada fitrah, kembali kepada fitratul Islam, kesucian Islam. Mari kita raih tangan kedua orang tua kita yang sampai hari ini pun kita belum bisa membahagiakannya. Bahkan kita lebih sering meneteskan air matanya. Mari kita ridhonya, minta maaf kepadanya. Mari kita raih tangan saudara kita, kawan kita, sahabat kita yang pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaan. Mungkin karena dia terlalu baik, karena dia tulus, tapi dalam hatinya tetap tergores. Dosa itu kita hapus hari ini dengan ucapan permohonan maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Qul amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang membuat kita hadir di rumah Allah ini adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berangkat ke tempat ibadah. Ada yang ke masjid bagi yang sholat di masjid, ada yang ke lapangan bagi yang ibadah di lapangan. Sedangkan Ummu Atiyah pernah menyampaikan, kami diperintahkan mengeluarkan perempuan di antaranya perempuan yang sedang haid, yang sedang berhalangan, tetap dibawa ke tanah lapang, tidak dibawa ke dalam masjid, tidak untuk sholat, tapi mereka mendengarkan khutbah. Sholat ini bukan hanya sekedar sholat 2 rakaat, bukan takbirnya saja, tapi yang tak kalah penting dari itu adalah wasiat dalam khutbah. Maka kami fokus pada 3 hal saja. Mari kita tingkatkan rasa takut kepada Allah. Mari kita tingkatkan infak, sedekah, berzakat. Kita
kita bantu dakwah di wilayah kita, dan mari kita sambung silaturahim. 3 perkara ini kita tanamkan ke dalam keluarga. Mari kita bawa syariat Allah ini dalam keluarga. Tidak cukup hanya sekedar khutbah selesai. Setelah itu bubar. Nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas, bukan saja tugas ulama, tugas ustaz, tugas kiai saja. Ini tugas kita bersama. Tugas kepala keluarga, jaga istri, jaga anak. Maka momen Idul Fitri ini kita sampaikan ajaran Islam ini kepada mereka, sehingga mereka menjadi penerus agama Islam di masa yang akan datang. Karena Islam akan tetap tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Namun tidak ada yang menjamin bahwa anak cucu kita setelah sepeninggalan kita dia akan tetap Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Semua manusia rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali, yang hebat rugi, yang pejabat rugi. Tapi ada yang tidak rugi. Illal ladzina amanu, orang-orang yang tetap istiqomah dalam imannya, wa amilus shalihat, yang tetap beramal saleh, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil haq, saling nasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, saling nasihati dalam kesabaran. Nasihat-nasihat ini akan menjaga bumi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma nahaa wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, di pagi yang baik ini ya Allah, di pagi yang mustajab ini ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami mengaku menjadi hamba-Mu ya Allah, tapi selama ini kami cuek saja meninggalkan sholat ya Allah. Kami mengaku menjadi hamba-Mu ya Allah, namun dengan sengaja di bulan Ramadan kami berbuka puasa, kami tidak puasa ya Allah. Ampuni kami ya Allah, yang sering terus-terusan berbuat dosa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andai hanya orang-orang yang bertakwa saja yang Kau ampuni, kepada siapa kami orang-orang berdosa ini meminta ampun ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup panjangkan umurnya, husnul khotimah kalian ya Allah, yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Hari ini kami bersuka cita, tapi kami tidak rela hari ini di alam kubur di alam siksa ya
الله